Jadi ini bagian dari ya agak-agak kecelakaan itu. Jadi nggak mau khataman sendiri nyuruh orang lain khataman. Itu khas pejabat itu. Jadi pejabat itu kalau punya karep itu biasanya gitu. Doa ya diorderkan, khataman juga. Ini makanya punya utang ini harus kapan-kapan khatam sendiri. Jangan nyuruh orang lain apa khataman. Beliau sendiri mungkin gak khataman kan. Tapi ini memang khas kiai ya. Jadi kalau di dunia khas kiai itu meskipun pejabat, kalau di depan kiai itu ya harus tetap kayak santri. Beliau beberapa kali ke sini dan tidak dengan status sebagai pejabat, sebagai santri. Saya tadi ngasih tag atau takbir dalam bahasa pondok supaya nanti diserahkan kepada putra-putra Gusmik bahwa tradisi yang beliau lakukan itu sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab yang ada di beberapa pesantren. Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, dikarang orang yang sangat alim, masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Saking populernya kitab itu, seorang presiden, kalau dulu era khilafah ya, itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun Ar-Rasyid. Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Aryo. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani, bukan yang sowan. Jadi ini ya agak benar lah BUMN ini sudah benar ini, mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang Gus, nanti kapan-kapan kau yang datang. Nah, itu enggak ikhlas kalau itu ngawur sekali itu kalau. Singkat cerita Harun Rasyid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rasyid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik sebelum ngaji, di mana-mana orang ngaji itu harus sopan, nggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun Ar-Rasyid turun terus awar santri-santri. Baru Imam Malik mau mulai ngajar. Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana. Kata Harun Rasyid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat. Ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Ini penggaweannya, ini pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Karena suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika membasuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, halla ghusal taqaddamaihi, harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama,
itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK itu orang tidak nyuri ya sudah banyak, karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma itu nggak bisa kebayang Indonesia, karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya.